Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romani. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang statement ya dari Jenderal Dudung Abdurrahman ya, yang tidak mampu, tidak bisa ngejar separatis Papua ya. Itu kewenangan Panglima. Nah, ini memang terkait dengan kemarin tentang gugurnya tiga prajurit TNI AD ya, kita turut berduka cita atas gugurnya tiga prajurit TNI AD dari Satgas Kodim YR 408 ya, dengan kotak tembak dengan separatis teroris Papua ya. Kita menyesalkan dan kita berharap ini ya tidak berlarut-larut dan segera mengatasi problem apa namanya separatis teroris di Papua. Ini ada berita yang dilansir oleh kumparan.com, langsung saja kita bacakan, yaitu Jenderal Dudung, saya tak bisa kejar separatis Papua, itu kewenangan Panglima. Tiga prajurit TNI AD dari Satgas Kodim YR 408 SBH gugur saat kontak tembak dengan kelompok separatis teroris Papua di Desa Tigilobak, Distrik Gomeh, Kabupaten Puncak, Papua, Kamis 27 Januari. Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menerangkan dirinya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengejaran terhadap KTSP tersebut. Saya tidak bisa adakan ini, saya tidak bisa, itu kewenangan Panglima TNI, jelas Dudung kepada wartawan di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis 27 Januari. Menurutnya kewenangan KSAD hanya sebatas menyiapkan personel di Papua, selebihnya kewenangan operasional dijalankan Panglima TNI Andika Perkasa. Jadi begini, kalau TNI AD kan hanya menyiapkan personil, operasional di sana kan kewenangan Panglima TNI, bukan saya, ucap dia. Namun terlepas dari itu, ex-Pangdam Jaya itu mengungkapkan duka cita mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI AD itu. Saya merasa kehilangan, itu anak buah saya kan, ungkap dia. Sebelumnya, Kadispen TNI AD Brigjen TNI Dadang Subarna mengungkap tiga prajurit yang gugur, yakni atas nama Serda M. Rizal Maulana Arifin, Pratu Tupel Alomoan Baraza, dan Pratu Rahman Tomilawa. Direncanakan jenazah Serda M. Rizal Maulana Arifin hari ini akan diterbangkan ke keluarganya di Bandung, sedangkan besok Jumat 28 Januari jenazah Pratu Tupel Alamoan Baraza diterbangkan ke Jambi dan jenazah Pratu Rahman Tomilawa ke Maluku Tengah. Ya, sobat sekalian, jadi memang pertama kita berduka cita ya atas gugurnya tiga prajurit TNI yang terbaik ya dalam menjaga kedaulatan negara ya. Dan eh, kalau apa yang disampaikan oleh Jenderal Dudung memang ya dia menjelaskan proporsi ya. Dalam hal ini tugas pokok dan tugas untuk mengejar separatis itu memang ya itu bisa dipahami, itu memang kewenangan Panglima misalnya. Tetapi dalam hal ini kalau sudah tahu tentang prosedur tugas pokok berarti juga harus menjalankan tugas pokok TNI ya, artinya tidak boleh ya masuk wilayah sipil gitu ya. Nah, wilayah sipil itu adalah wilayah kewenangan polisi untuk melakukan tindak keamanan, dan untuk menjaga kedaulatan negara itu adalah wilayah TNI ya. Karena tugas TNI, tugas pokok TNI jelas ya, kembalikan kepada pasal 34 tahun 2004 ya, tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara ya. Selanjutnya adalah menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang 1945 dan melindungi seluruh tumpah darah dan segenap tumpah darah, melindungi seluruh bangsa dan segenap tumpah darah dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara ya. Jadi memang jelas ya ketika
masalah terhadap apa yang dilakukan oleh teroris separatis, ya artinya mereka sudah melakukan tindakan yang menyerang keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, ya. Jadi keutuhan ini ya itulah tugas TNI, ya. Tetapi ingat bahwasanya kalau sudah paham bahwasanya dijelaskan tugasnya pokok TNI itu sudah jelas, ya, untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, artinya juga konsisten terhadap tugasnya, tidak boleh masuk ke wilayah sipil. Misalnya kemarin ada eh, sempat menyinggung masalah radikalisme gitu, ya. Nah, itu bukan tugas pokok TNI kalau kita konsisten menjalankan Undang-Undang 1945, ya. Kemudian yang kita sesalkan juga ya pertama TNI apa namanya masalah Papua itu tidak dari dulu hingga sekarang tidak kunjung selesai, ya. Saya melihat setidaknya ada dua permasalahan, ya. Pertama adalah memang masalah kesejahteraan gitu, ya. Kesejahteraan rakyat Papua itu jauh dari kata layak gitu, ya. Kita ketahui bahwasanya Papua adalah salah satu wilayah kaya akan sumber energi mineral, ya, termasuk juga tembaga dan emas, ya. Di Gunung Grasberg itu nilai potensi emasnya sangat luar biasa, ya. Tetapi apa yang terjadi, ya? Yang terjadi ada penambangan yang dilakukan oleh PT Freeport yang uh, hasilnya mayoritasnya tidak digembalakan secara mayoritas untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, untuk kesejahteraan rakyat Papua, ya. Kalau kita kalau kita melihat potensi emas yang begitu luar biasa besar, justru Papua lah sekarang negara yang paling kaya, ya. Di sana ada tembaga, ada emas, ya. Dan emas itu kalau benar-benar dan memang kalau benar-benar diatur sesuai tugas, ya, sesuai dengan aturan yang benar, ya harus dikelola oleh negara gitu, harus dikelola oleh negara dan didistribusikan hasilnya kepada mayoritas warga Papua gitu, ya. Jadi bisa untuk kesehatan, bisa untuk pendidikan, kesehatan gratis, pendidikan gratis, ya, perumahan gratis, ya. Kemudian segala kebutuhan umum, ya, kebutuhan rakyat itu dipenuhi dengan gratis. Kemudian pengadaan infrastruktur di sana, ya. Makanya sekarang kita juga patut sesalkan, ya, penambangan emas dan juga potensi emas yang kurang lebih ratusan ribu ton emas itu, ya, hampir jutaan ton itu sudah ditambang puluhan tahun, tetapi kondisi ekonomi dan juga sosial, ya, kemudian juga kebutuhan sehari-hari masyarakat Papua itu tidak bisa terpenuhi, ya. Kan layaknya wilayah yang kaya itu harusnya dikelola negara dan dibagikan kepada secara adil-adilnya kepada warga Papua. Dan di situ tambangnya luar biasa, potensi emasnya juga belum kemarin itu ada blok Wabu, ya. Blok Wabu itu diperkirakan potensinya jauh lebih besar daripada pegunungan emas di Grasberg, ya. Di situ emasnya sudah tersedia di atas di atas tanah, ya. Tidak perlu menggali sampai kedalaman tertentu, ya. Kan ada emas itu, ya, potensi emas itu wilayah itu harus melakukan penggalian sampai beberapa meter ke dalam tanah. Nah, ini tidak, ya, otomatis tinggal ngambil saja ataupun tinggal melakukan usaha tetapi tidak begitu besar, ya. Nah, itu juga. Nah, itu harus diberikan untuk kesejahteraan rakyat Papua secara merata, ya. Sisanya untuk eh, membiayai infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, ya. Jadi, sobat sekalian, kalau kita melihat potensi luar biasa yang ada dimiliki Indonesia itu luar biasa. Jadi dari tembaga, mineral emas dan lain sebagainya, dan juga sawit, ya, kemarin sempat naik harganya. Itu semuanya itu kita itu seharusnya menjadi negara yang paling kaya di dunia. Ya, alamnya luar biasa penghasilannya. Tetapi kenapa masyarakatnya mayoritas itu berada dalam garis kemiskinan, ya? Karena masalah distribusi, ya.
Masalah distribusi yang sekarang juga kita menerapkan sistem kapitalis, ya, otomatis semua tambang-tambang itu hanya ditambang oleh kelompok kapitalis dan digunakan untuk keuntungan mereka gitu. Dan tidak ada distribusi merata gitu. Mayoritas ditambang untuk keuntungan kapitalis, rakyatnya dapat apa? Dapatnya sisa-sisa aja gitu. Seharusnya negara dengan potensi kekayaan yang luar biasa, negaranya rakyatnya juga kaya-kaya gitu, ya. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah untuk masalah Papua, ya memang ada pihak-pihak tertentu yang ingin memisahkan negara apa namanya wilayah Papua ini dari kesatuan negara Republik Indonesia. Artinya ingin berpisah, ya. Nah, ini memang harus wilayah yang harus segera ditangani oleh tentara TNI, ya. Dan karena kembali lagi kepada tugas TNI, Pasal 34 tahun 2004 yang pertama adalah menjaga keutuhan, menegakkan kedaulatan negara, ya. Kemudian menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, dan itu harus ditangkap sebagai sesuatu yang harus dijaga, ya. Jangan sampai Papua ini lepas ke tangan mereka yang ingin memisahkan, ya. Kita harus apa namanya menurunkan segenap potensi, ya, TNI kita untuk melindungi rongrongan para kaum separatis gitu, ya. Yang pertama. Kemudian ya kita harus benar-benar melindungi Papua ini dari intervensi asing gitu, ya. Misalnya tentang bagaimana mereka kaum separatis itu mendapatkan senjata. Itu kalau nggak dari asing itu tidak mungkin, ya. Kita harus benar-benar menyetop, ya, ataupun menghalangi dan juga melindungi adanya intervensi asing untuk yang memfasilitasi, ya, orang-orang yang ingin memisahkan Papua yang negeri yang kaya ini dari Indonesia. Jangan sampai lepas seperti Timur, ya. Kita sudah mempunyai pengalaman buruk, negara yang mempunyai wilayah yang luar biasa kayaknya seperti Timur itu juga lepas. Apakah kita ingin melihat Papua yang begitu luar biasa kekayaannya, ya, yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh negara dan hasilnya dibagikan merata oleh rakyat Papua itu lepas dari negara kesatuan Republik Indonesia? Tentu saja tidak, kan. Yang harus dilakukan adalah tentu mendorong TNI untuk memaksimalkan usahanya, ya. Saya yakin sebenarnya kalau kita, ya, atau Panglima TNI ataupun TNI itu sendiri benar-benar ingin menyelesaikan itu gampang, ya. Jumlah pasukan militer personil yang jumlahnya banyak dan potensi alutsista yang luar biasa itu sebenarnya seminggu sudah selesai gitu untuk kelompok separatis Papua yang ya tidak begitu banyak dan persenjatanya tidak begitu lengkap seperti alutsista yang kita miliki, ya. Dengan mengerahkan secara lengkap potensinya banyak, itu selesai, ya. Kemudian kita harus mengubah, ya, sistem kapitalisme yang sekarang ini merongrong, ya. Salah satunya dalam hal memanfaatkan potensi tambang ini yang sekarang dimanfaatkan oleh para kapitalis, ya. Itu harus benar-benar dikelola oleh negara gitu. Dikelola oleh negara, potensinya semuanya dikelola oleh negara, dan hasilnya tentu saja untuk kesejahteraan rakyat Papua gitu, ya. Pastilah ketika semuanya itu dijalankan dan itu kalau kita melihat sudah dicontohkan gitu, ya. Dahulu itu bagaimana, ya, suatu wilayah pada saat Islam itu masih berjaya, yaitu kekhilafan Umayyah, yaitu ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, khalifah yang sangat soleh mulia. Itu wilayahnya, ya, ketika dibagikan zakat tidak ada yang layak menerima zakat karena semuanya sudah kaya gitu. Saking solehnya, saking beliau taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menerapkan hukum Allah, ya, dalam hal distribusi, ya, sampai tidak ada, ya, orang-orang miskin pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya. Jadi masalah kita sekarang adalah masalah bagaimana mendistribusikan kekayaan itu secara merata gitu, ya.
Nah, sekarang dengan adanya sistem kapitalis, dengan adanya liberalisasi ekonomi dan liberalisasi dalam pertambangan, semuanya bisa dimiliki oleh swasta. Ya. Nah, kalau sudah ditambang oleh swasta dan sekarang faktanya hasil-hasil tambang itu yang seharusnya bisa mensejahterakan rakyat dan bisa membiayai negara melalui APBN dan tidak perlu pajak, ya tidak perlu pajak karena kita itu sudah kaya dari hasil minyak, ada hasil emas yang ada di Papua misalnya atau di Papua itu kalau di gali potensinya itu tidak hanya pegunungan Grasuk tapi juga pegunungan Wapu ya itu yang belum dieksplor belum juga wilayah-wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera dan Jawa sebagian yang sudah masih mempunyai potensi sumber daya alam itu bisa itu kalau bisa dimanfaatkan potensinya dan dikelola oleh negara dan semuanya dikelola dengan maksimal itu tidak hanya bisa memberikan membiayai negara gitu yang sekarang APBN-nya 2.000 triliun lebih ya bahkan juga bisa membayar utang bahkan menggratiskan segala hal kebutuhan rakyat mau pendidikan gratis kesehatan gratis ya hal itu tergantung bagaimana kita ya nah itu hanya bisa dilakukan kalau kita memakai hukum ekonomi Islam gitu ya ekonomi Islam itu ataupun sistem Islam syariat Islam itu kalau dijalankan ya sama seperti kisah Umar bin Abdul Aziz ketika syariat Allah hukum Allah itu dijalankan ya hukum Allah dijalankan tidak ada sampai ya saking mulianya saking uh, cerdasnya beliau sampai tidak ada orang miskin pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya sebagian ulama mengatakan bahwasanya saking solehnya Umar bin Abdul dan saking cerdasnya beliau sampai dijuluki sebagai khalifah yang kelima nah, yang khulafaur rasyidin kan ada 4 gitu. Nah ini ada saking solehnya dan cerdasnya dijuluki khalifah yang kelima ya nah itu tergantung kepada kita kita yang negara kaya akan alam kaya akan segala sumber daya alam itu kalau tidak memakai hukum Allah ya jadinya kita sampai kapanpun tertindas dan masalah Papua adalah salah satu bagian saja ya salah satu bagian saja yang kalaupun kita tidak memanfaatkan potensinya dengan benar ya Papua akan terus-menerus akan sengsara gitu ya akan jauh dari kesejahteraan yang diharapkan ya makanya dulu Islam itu berjaya karena tetap memegang Al-Qur'annya dan sekarang umat Islam itu jumlahnya banyak tetapi tidak berdaya ya karena meninggalkan Al-Qur'an, karena meninggalkan hukum syariah ya. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya Rahmat Ramani, jangan lupa like, share dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.